Halo kawan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Mofi Royhan. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu film unik berjudul Everything Beautiful is Far Away. Film ini dirilis pada tahun 2017. Sehingga daripada banyak bercakap, langsung saja pasang headset kalian, duduk yang tenang, siapkan cemilannya, kencangkan celana dalam kalian. Langsung saja cus ke alur ceritanya. Selamat menonton, cikiu. Berlatar di tahun 2090, manusia sulit sekali mencari air. Lalu terlihat seorang survivor bernama Lernet. Lernet selalu menyimpan lobak yang ia temui. Lobak yang sembarang tumbuh dan menjadi makanannya selama di pasir. Lernet sendiri sempat merakit robot bernama Susan. Robot itu hasil rakitannya 2 tahun lalu ketika dunia masih sangat subur. Namun sekarang bumi sangatlah kering dan tersisa sedikit tanaman. Keran tancap sangat diandalkan oleh Lernet. Lobak bercincin hijau turut menjadi santapannya setiap saat. Tak ada kata bosan untuk melakukan aktivitas yang sama tiap hari. Semua dilakukan sembari memodifikasi Susan, robot serba tahu. Hingga suatu saat ketika sedang istirahat, tanpa sengaja Lernet melihat seorang wanita terkapar akibat keracunan lobak. Lernet yang menyimpan penawar pun segera bergegas menolong. Tak jauh-jauh penawarnya adalah biji kopi yang dianggap ampuh. Dan memang benar, tak lama kemudian wanita itu tersadar. Lernet lega sembari berniat menjelaskan perbedaan lobak. Look, it's Carniptus root. Lobak tak beracun bercincin hijau, sedangkan yang beracun tak ada cincin. Tapi wanita itu justru fokus kepada Susan. Bahkan tanpa mengucapkan terima kasih, ia pergi begitu saja. Tak lama dari kepergian wanita itu, kesialan menimpa Lernet. Salah satu bagian yang ia rakit meledak dan kepingnya membuat ia pingsan. Suara cukup keras itu akhirnya terdengar oleh wanita yang sama. Dahi Lernet terkena salah satu kepingan. Selama pingsan, semua barang Lernet dilihat oleh wanita tersebut. Cukup lengkap, ada perban juga di dalam tasnya. Dari sinilah niatan balas budi pun muncul untuk balik menolong. Namun ada satu barang bawaan Lernet yang menjadi daya tarik, yakni sebuah komik yang ditulis Lernet sendiri. Satu dialognya tersebutkan nama Crystal Lake, nama dari perairan. Wanita itu pun percaya bahwa Lernet tahu lokasi perairan, di mana beberapa kemudian Lernet akhirnya tersadar. Dan dalam sekejap wanita itu langsung aktif merawat Lernet. I found your book. My name. Memasak lobak cincin hijau dengan bantuan sinar matahari. Tak main-main, butuh waktu kurang lebih 1 jam untuk bisa matang. Lernet cukup terbantu dengan kehadiran wanita itu. Yang setelahnya, Lernet tahu wanita tersebut tertarik dengan Susan. Susan masih bisa aktif sesaat dengan baterai yang tersisa sedikit. Tapi aktifnya Susan hanya berlangsung selama beberapa detik saja. Sebelum pada akhirnya ia kembali tak berfungsi akibat baterai yang habis. Dari situ wanita tersebut terus berusaha mencari baterai lain. Ia menggebuk-gebuk karena ternyata ada satu pertanyaan yang belum ditanyakan kepada Susan, yakni mengenai keberadaan perairan Crystal Lake. Lernet sontak saja kaget karena komik itu hanyalah khayalannya semata. Tapi wanita tersebut tidak percaya dan justru berpendapat Lernet telah berbohong. Sulit bagi Lernet untuk menjelaskan ketiadaan itu.
Memang dalam kondisi seperti ini, sebuah harapan terasa manis. Rindu sekali melihat permukaan air yang sekarang tak lagi terlihat. Tapi esoknya Lynette meladeni kengototan wanita itu untuk berjelajah. Sebelum pergi, menyantap lobak adalah tujuan awal dan di sini diketahui wanita tersebut bernama Rola. Singkat cerita, istirahat tiba dan Rola ditugaskan mencari air minum. Just anywhere? Rola mencari terus dan ujung-ujungnya tak ada setetes air yang ia dapat. Pada akhirnya, Lynette yang lagi-lagi harus bergerak mencari. Lynette sangat ahli dan cukup 2 kali coba air minum langsung didapat. Lalu ditentukan bahwa penjelajahan akan dilanjutkan esok hari. Rola tahu sedikit tentang beberapa tanaman. Salah satunya adalah tanaman mint yang membuat air terasa dingin. Lynette sedikit ragu hingga pada akhirnya ia pun mencoba. Good, right? Ratusan kilometer berjalan ditentukan spot untuk istirahat. Rola berniat mencari hiburan, sedangkan Lynette kembali memodifikasi Susan. And then Perjalanan berlanjut tapi dari jauh mereka melihat sesuatu. Ternyata seseorang telah menjelajah dari arah berlawanan. Rola tertarik untuk bertanya apa saja yang sudah dilihat oleh orang itu. 3 weeks. Cross paths with any... Do you have any batteries? Namun orang itu hanya berkata tak ada harapan. Ucapan tersebut menandai bahwa dari ujung ke ujung semuanya hanyalah pasir. Dengan begitu cepat atau lambat air menuju kepada kepunahan massal. Let's go. I don't like how you were holding me. Pria tersebut memutuskan untuk berpisah dan melawan arah. Usai pertemuan itu, Lynette bersama Rola mulai kehilangan harapan. Perjalanan yang awalnya penuh rasa antusias sekarang terasa hambar. Can't wait to read the next chapter. Sampai suatu ketika pada perhentian inilah Rola menemukan sesuatu. Tanpa disangka, rasa penasarannya membuahkan hasil. Sebuah tabung berisi energi fusi sentris polikarbin mampu menghidupkan mesin hoverjet selama 15 tahun non-stop. Lynette sama sekali tak percaya bahwa dari luasnya padang pasir ini ia bisa menemukan tabung energi itu tepat di satu titik. Susan pun aktif selama puluhan tahun, yang sontak saja mereka berdua langsung mengandalkan Susan untuk mencari perairan. Lynette memang sudah menyiapkan robot itu untuk menjadi navigator. Percaya tak percaya, Susan berkata ada perairan di ujung sana. Namun jaraknya gak main-main, yaitu 300 km lagi. Disinilah mereka tak betul-betul yakin dengan Susan karena semua navigator telah mati total. I'll figure some Are you, Leonard? monitor anymore. Please don't. You don't remember. Apa daya, jauh lebih baik mencoba daripada berdiam diri. Alhasil, perjalanan akan kembali dilanjutkan ketika esok hari. Istirahat penuh harus didapatkan sebaik mungkin kali ini. Tak lupa pasokan air minum turut dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Rest of your tophylium. Benar saja, seiring waktu berjalan, keletihan mulai terasa. Langkah demi langkah yang ditempuh membuat tenaga terkuras habis. Stok makanan pun tidak ada sama sekali. Triknya matahari benar-benar menghantam kulit. Tapi ada satu tanaman yang tumbuh tak jauh dari langkah mereka. Lynette menjelaskan buah itu adalah pembibit. Sangat beracun dan itu bisa menewaskan manusia dalam hitungan 1 menit. Namun Rola berani mencoba peruntungannya. Jika tidak makan akan mati dan jika beracun akan mati juga. Dan ternyata tindakan nekat Rola itu memberikan kepastian. Kepastian bahwa buah itu bukanlah pembibit dan Lynette salah menerka. Spit it out! The chance that this isn't It's poisonous, you'll die!
Hampir 1 minggu mereka berjalan, tiba-tiba angin mulai terasa. Hembusan yang kencang menandakan keberadaan satu hal. Luar biasanya ada perairan yang mulai terlihat. Merinding dan tidak percaya, itulah yang dirasakan mereka berkat kemampuan Susan, robot yang sedari lama sudah disiapkan Lerneth. Segar sekali rasanya satu badan kembali terendam air. Siapa yang menyangka ketika semua manusia mati kekeringan, mereka berdua yang mampu menemukan sumber kehidupan. Ya, hanya mereka berdua. Untuk makanan tentu hewan-hewan laut yang akan dikonsumsi. Merakit alat pancing sendiri untuk menikmati santapan yang baru. Sebagai hadiah, Lerneth berniat untuk membuat tubuh bagi Susan. Memang bahan-bahan yang dibutuhkan tidak tersedia, namun potongan kayu masih bisa diandalkan. Dan sejak saat itu populasi di sekitar perairan tersebut meningkat. 7 tahun kemudian, ratusan orang yang selamat berada di sana membentuk kehidupan baru. Jujur aja guys, film ini sebenarnya tergolong santai dan lebih banyak hikmah yang bisa didapat, yaitu rasa bersyukur atas ketersediaan semuanya di bumi ini. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Everything Beautiful is Far Away. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Slepeu.